Hai guys, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Jumpa lagi dengan gua Bang Seruput. Seperti biasa, Bang Seruput akan kembali mereview sebuah film yang akan membangkitkan jiwa psikopat kalian. Film ini berjudul Shock yang rilis pada tahun 2021. Sebelum masuk ke alur filmnya, gua Bang Seruput tidak pernah bosan mengingatkan untuk sedia cemilan dan menyeruput air kehidupan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam alur filmnya. Di awal film, kita dimanjakan dengan buah-buahan segar. Sebut saja buah Mia dan buah Janelle. Mereka semua merupakan model dengan jumlah followers yang tidak sedikit. Namun, tiba-tiba Janelle berteriak karena peliharaannya buang air di majikannya. Janelle pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Karena nodanya sangat membandel, akhirnya Janelle kembali memberikan asupan untuk kita semua. Namun setelah suasana mulai berubah, ada seseorang yang meneror wanita tersebut. Dan saat sedang mencari tahu, tiba-tiba wanita itu terjatuh. Keesokan harinya, Mia sebagai teman almarhum mengucapkan rasa duka citanya melalui sosial media. Ya, sama seperti kita saat ini, apa-apa dibuat status. Oke, kita lanjut. Kemudian di sisi lain, heboh dengan berita orang yang sering membunuh anjing. Namun naas sekali, Janelle yang tidak beruntung, malah dirinya yang terbunuh. Di scene ini kita dibawa ke rumah Mia. Mia yang ditugaskan untuk mengasuh anjing kakaknya, yaitu Nicole. Rumah Nicole merupakan rumah mager, karena segala sesuatunya bisa dikerjakan dengan mesin, seperti mematikan lampu, mengunci pintu, dan lainnya. Tidak lama dari itu, ada pesan dari Nicole untuk Mia berupa video, mengucapkan rasa terima kasih telah menjaga anjingnya yang bernama Chico. Namun saat Mia sedang berjalan di kamar ibunya, Mia kembali menerima pesan bahwa ngapain kamu di kamar ibu? Ternyata terdapat sebuah kamera. Kemudian Nicole kembali mengirim pesan untuk menjaga anjingnya karena sudah banyak anjing yang terbunuh secara mengenaskan. Kemudian Mia mencari tahu tentang penyakit Livingstone. Ternyata kakaknya Mia yaitu Nicole mengidap penyakit tersebut. Bang Seruput juga tidak tahu penyakit apa. Kalian bisa cari sendiri ya di internet. Saat Mia sedang browsing, tidak lama Mia menerima permintaan teman dari Kellen. Kemudian temannya mengajak Mia untuk keluar membawa Chico. Namun saat Mia mencari Chico, ternyata Chico atau anjingnya tidak ada. Tidak lama dari itu, Mia menerima telepon dengan nomor pribadi. Ternyata itu adalah Kellen. Mia bertanya mendapat nomor dari mana. Ternyata Kellen mendapat nomor Mia dari kakaknya. Mia merasa aneh kepada Kellen karena Kellen berbicara perihal kasus pembunuhan anjing akhir-akhir ini. Dan ditambah Kellen menyebut nama teman Mia yang bernama Jude. Seketika Mia langsung curiga dan menutup teleponnya. Mia kembali mencari Chico, anjing kakaknya yang diasuh oleh Mia. Saat Mia sedang mencari, teror pun dimulai. Terdapat benda yang padah terjatuh, dan saat diselidiki, telepon Mia kembali berbunyi. Dan itu adalah Kellen. Kellen menanyakan apakah Chico sudah ketemu, dan Kellen menyarankan untuk mencari di bawah ranjang tempat tidur, karena Chico saat ketakutan memilih untuk mengumpat di bawah ranjang. Kellen bisa tahu karena Kellen mengaku temannya Nicole. Dan saat Mia mencari di bawah ranjang, tiba-tiba seketika Mia teriak dan bertanya, "Siapa kau, Kellen?" Dan Kellen langsung menjawab, "Aku sudah mendapatkan anjingmu." Setelah itu, Mia langsung menelpon polisi dan melihat dari balik pintu. Namun Kellen telah menyadap handphone Mia dan menyuruh Mia untuk tidak menelpon polisi jika ingin anjingnya tetap hidup. Namun Mia tetap kekeh menelpon dan Kellen mengirim pesan kembali untuk tidak menelpon polisi. Mia pun meminta bantuan Jude melalui email untuk menelpon polisi. Dan ternyata Kellen telah membawa handphone Jude dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika masih ingin menghubungi polisi. Akhirnya, Mia menuruti permintaannya
Kemudian Mia langsung kabur, namun Kellen kembali meneror bahwa kunci Mia tidak ada dan Mia menelpon Jude karena Jude juga dalam keadaan bahaya. Dan saat Mia menelpon Jude, Jude langsung berkata, "Jangan teriak, jangan lapor ke siapapun. Jika itu terjadi, maka kami semua akan dibunuh." Setelah itu, Kellen kembali menelpon Mia. Kali ini Mia yang sedang berada di luar diperhatikan Chico yang sedang dirantai. Namun, Kellen memberikan sebuah pilihan kepada Mia, memilih Lenny atau Chico. Pilihan itu sangat membingungkan karena Chico anjing kakaknya yang harus dirawat dan Lenny adalah temannya. Hingga waktu pun habis, Lenny dan Chico pun dibunuh. Kellen kembali menelpon dan memperhatikan foto kakaknya yang sedang disekap oleh Kellen. Kemudian menyuruh Mia untuk masuk dan mengikuti permainannya. Saat Mia hendak masuk, Mia berteriak melihat darahnya Chico yang sudah tersebar di mana-mana. Setelah itu Kellen memberi sebuah permainan beberapa 3 pertanyaan. Dan saat pertanyaannya salah, maka Mia harus memilih siapa yang akan dikorbankan, Nicole kakaknya atau Santi temannya. Dan Mia pun menyanggupinya. Dan pertanyaan pertama dimulai. Kellen memperlihatkan video teman-temannya Mia yang menunggu ajalnya. Dan untungnya Mia berhasil menjawab. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Saat Mia sedang mencarinya, Kellen kembali memperlihatkan video teman Mia yang sedang disekap. Dan bagusnya lagi, Mia berhasil menjawab. Kali ini pertanyaan terakhir. Kembali Kellen menunjukkan video Lenny yang ditarik lidahnya dan akan memutuskan lidahnya jika waktu habis maupun salah dalam menjawab. Namun pertanyaan ketiga kali ini sangat sulit. Entah kenapa Kellen bisa mengetahui perihal ibu Mia dan seketika Kellen mengirim kembali video Lenny yang sudah kehilangan lidahnya. Namun Kellen masih belum puas. Kellen kembali meminta Mia memilih kakaknya Nicole atau Lenny dan Mia memilih Lenny. Namun waktunya sudah habis dan Mia kehilangan kedua orang yang disayangi, kakaknya dan temannya. Tidak lama dari itu, Lenny video call ke Mia dan saat Mia mengangkatnya, Lenny tertawa dan mengatakan, "Selamat, kau telah mengorbankan kakakmu sendiri untuk temannya." Seketika Mia marah dan Lenny menjelaskannya. Ternyata semua itu hanya prank, sebuah lelucon untuk mengerjai Mia dengan sebuah aplikasi pengubah suara. Sontak seketika Mia bertambah marah, ternyata mereka semua mengerjai Mia. Dengan rasa yang teramat kesal, Mia ingin pergi dari rumah. Namun Jude mengirim sebuah pesan untuk jangan pergi dulu karena mereka akan menghampiri Mia. Kemudian Mia melihat-lihat akun dari Lenny dan melihat histori dari Lenny. Mia kembali mencari anjingnya dan menanyakan kepada Lenny. Saat Lenny video call ke Mia, ternyata Lenny sedang disekap dan langsung dibunuh saat video call berlangsung. Namun Mia sudah tidak percaya. Akhirnya Mia memesan taksi untuk pergi dari rumah. Seketika teman-temannya Mia merasa ketakutan karena ada yang tidak beres. Ternyata mereka semua melakukan ini karena ada yang menyuruh dan mereka dibayar. Namun saat ini keadaan mereka terkunci di kamar. Tidak lama kemudian ada sesuatu yang terjatuh di kolam renang. Seketika Mia kaget dan langsung menghampiri. Karena Mia masih kesal, awalnya Mia tidak percaya. Namun saat Mia lihat secara langsung, ternyata itu adalah temannya yang bernama Lenny. Seketika Mia langsung berteriak histeris. Mia pun langsung lari dan masuk ke rumah. Saat ini teror yang sesungguhnya datang. Ternyata sosok Kellen kembali meneror. Mia pun diberi pilihan mengikuti alur permainannya psikopat ini atau pergi dari rumah meminta tolong. Namun kedua temannya akan dibunuh saat Mia kembali. Akhirnya Mia mengikuti permainan psikopat ini. Di permainan pertama, Mia harus menghabiskan suntikan itu ke tubuh Mia dalam waktu 1 menit. Satu persatu ditancapkan, namun waktunya tidak cukup. Dan Mia berlari ke atas untuk menghampiri Santi. Namun naas, saat Mia ke atas dan membobol pintu yang dikunci, keadaan Santi sudah tidak bernyawa lagi. Setelah Santi terbunuh, Jude menelpon Mia. Namun saat Mia bertanya Jude di mana, Jude sedang disekap dan menjelaskan bahwa ini soal uang. Mereka melakukan ini untuk uang karena uangnya besar dan berencana akan membagikan ke Mia juga. Setelah mendapat kejelasan dari Jude,
Mia mencoba mencari psikopat itu yang berada di dalam rumah. Mia mencari di kamar ibunya, dan saat membuka lemari ibunya, Mia dikagetkan dengan mayat ibunya. Mia melihat di dalam lemari terdapat laptop yang tersambung dengan semua CCTV, dan ternyata psikopat itu mengarahkan Mia untuk ke ruangan tersebut. Kemudian Mia melihat sosok psikopat itu dalam CCTV, dan psikopat itu menghadap CCTV. Mia yang sudah tak asing lagi dengan mukanya langsung menelpon psikopat itu, dan ternyata itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Nicole. Kemudian Nicole memberikan sebuah video kepada Mia. Ternyata video itu adalah video pembunuhan ibunya, dan ternyata yang membunuh ibunya tidak lain adalah kakaknya sendiri, yaitu Nicole. Ternyata Nicole sangat sakit hati kepada Mia karena lebih memilih teman-temannya. Seketika Nicole memberikan sebuah permainan yang sangat gila. Nicole ini memberikan pilihan, patahkan kaki sendiri atau kalau tidak Jude akan dibunuh. Dan seketika Mia bertanya, bagaimana aku akan tahu jika kau tidak akan membunuh Jude saat aku sudah mematahkan kakiku? Nicole pun berjanji akan membebaskan Jude jika Mia mematahkan kakinya. Sebelum Mia melakukan itu, Nicole langsung menunjukkan video Jude yang sedang disiksa olehnya dengan menancapkan pisau di kakinya. Mia dikasih waktu selama 5 menit untuk mematahkan kakinya sendiri. Akhirnya, Mia langsung mencari cara untuk mematahkan kakinya, dan Mia menemukan tongkat baseball. Dan saat Mia hendak memukul, supir taksinya datang, namun Mia menghiraukannya karena nyawa temannya yang sedang terancam. Akhirnya, Mia memukul-mukul tongkat itu ke kakinya. Saat kakinya sudah patah, seketika Nicole menjawab, aku meminta kamu mematahkan kaki-kaki, bukan kaki. Jadi Nicole meminta untuk Mia mematahkan kedua kakinya. Akhirnya Mia berdiri dan Mia melompat dari tangga dan berhasil mematahkan kedua kakinya. Setelah kedua kakinya Mia patah, akhirnya psikopat itu datang, yang tidak lain adalah kakaknya sendiri, sekaligus yang membunuh ibunya. Kemudian psikopat itu menghampiri Mia dan langsung menginjak kakinya Mia. Tidak lama kemudian, ada tetangganya yang mengetuk pintu, lalu Nicole mengancam Mia untuk tetap diam. Jika bersuara, maka orang yang mengetuk pintu itu akan Nicole tembak. Ternyata tetangga itu datang untuk mengembalikan Chico yang ada di luar. Sebut saja tamu itu namanya Bambang. Kemudian Bambang melihat darah yang ada di bawah, namun Nicole menyangkal bahwa dirinya sedang mengecat rumah dengan warna merah. Karena si Bambang ini banyak tanya, Nicole pun kesal dan langsung menembak Bambang, dan Bambang pun langsung tewas. Saat Nicole masuk, ternyata Mia kabur dan bersembunyi. Mia akan mengancam anjingnya Nicole akan dibunuh. Setelah Nicole datang menemukan Mia, ternyata Mia sudah bersiap-siap untuk melawan Nicole. Saat pertarungan itu berlangsung, ternyata Mia memvideokannya secara live dan disaksikan oleh followers Mia. Pergulatan pun terjadi. Saat Mia dicekik dan hampir tewas, Mia langsung menghantamkan benda ke kakaknya dan seketika kakaknya pingsan. Mia pun akhirnya keluar dari rumah dengan membawa Chico. Mia tidak mungkin melakukan tindak kekerasan karena hati Mia begitu sangat baik. Saat sudah di luar, Mia pun terjatuh dan Chico kabur meninggalkan Mia. Saat Mia berbaring, supir taksi itu menanyakan, apakah kamu Mia? Dan Mia menjawab, bukan. Dan film pun tamat. Baiklah, di sini Bang Seruput akan sedikit menyimpulkan cerita keseluruhan dari film tersebut, bahwa penyebab Nicole menjadi psikopat adalah rasa yang kurang diperhatikan, dan ditambah Nicole sakit hati kepada adiknya yaitu Mia, karena sebuah permainan yang harus memilih. Ternyata adiknya sendiri lebih memilih kakaknya yang meninggal ketimbang temannya. Oke, mungkin hanya segitu saja alur filmnya. Terima kasih Sobat Seruput yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe bagi yang belum, tinggalkan jempol dan bunyikan lonceng. Bye-bye.